Bayangkan, beton sudah digunakan lebih dari 2000 tahun. Bangsa Romawi membangun struktur luar biasa dengannya. Tapi ada satu kelemahan besar yang belum terpecahkan. Beton Romawi mampu bertahan berabad-abad. Namun beton kuat menahan tekanan tetapi lemah saat ditarik. Kelemahan inilah yang mengubah sejarah konstruksi. Saat beton mengalami tarikan dan lenturan, retakan muncul. Insinyur abad ke-19 mencari jawabannya. Ternyata rahasianya ada pada besi. Mereka mulai menggabungkan dua material berbeda. Beton menahan tekanan, besi membantu menahan tarikan. Tapi, bisakah keduanya benar-benar bekerja bersama? Batang besi mulai ditanam dalam beton. Gagasan sederhana ini kelak mengubah dunia. Namun saat itu, belum diketahui seberapa jauh perkembangannya. Eksperimen semakin berani. Besi dan beton dipadukan dalam berbagai bentuk. Tanpa disadari, revolusi konstruksi sedang dimulai. Lalu muncul ide yang terdengar mustahil. Perahu dari beton diperkuat besi. Eksperimen itu mengapung. Tapi ini baru permulaan. Dari eksperimen aneh, teknologi ini mulai diarahkan ke struktur serius. Besi ditempatkan lebih terencana di dalam beton. Sebuah teknologi baru mulai terbentuk. Eksperimen berkembang. Posisi besi mulai diperhitungkan di dalam beton. Dari sinilah konsep beton bertulang mulai mendapatkan bentuk yang jelas. Beton dan besi akhirnya diperlakukan sebagai satu sistem. Inilah titik penting lahirnya beton bertulang modern. Tapi, bisakah teknologi ini membangun gedung? Jawabannya mulai terlihat. Beton bertulang keluar dari eksperimen dan masuk ke dunia nyata. Bangunan mulai dibuat dengan teknologi yang sebelumnya sulit dibayangkan. Tahun 1870, sebuah bangunan berdiri di Amerika dengan teknologi beton bertulang yang masih muda. Punchhockey Union Chapel. Tapi, apakah bangunan ini bertahan? Inilah yang mengejutkan. Lebih dari satu abad berlalu, bangunan ini masih ada. Beton bertulang ternyata bukan sekedar eksperimen. Para insinyur belum puas. Tahun 1870-an, proyek lebih ambisius muncul. Rumah dengan dinding beton sangat tebal dan konstruksi luar biasa berani. Inilah Ward House, dibangun pada 1870-an dengan beton sebagai bagian utama strukturnya. Yang mengejutkan, bangunan ini melewati lebih dari satu abad. Beton bertulang mulai meninggalkan bangunan kecil. Industri melihat peluang. Kolom, lantai, dan struktur bertingkat mulai dibuat dengan teknologi baru. Tahun 1898, teknologi semakin berani. Weavers Mill di Wales menjadi tonggak beton bertulang industri. Berikutnya, manusia mencoba sesuatu yang jauh lebih tinggi. Struktur beton bertulang semakin teratur. Kolom, balok, dan lantai membentuk rangka yang mampu menjulang tinggi. Tapi, seberapa tinggi? Tahun 1903, jawabannya muncul di Cincinnati. Gedung 16 lantai berdiri dengan beton bertulang. Keputusan yang sangat berani, namanya Ingalls Building. Dan inilah klimaksnya. Lebih dari 120 tahun kemudian, Ingalls Building masih berdiri. Dari beton kuno hingga pencakar langit, material sederhana ini mengubah dunia.